Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian di channelnya Kudatek. Pasar laptop gaming entry level akhirnya ya makin bergairah berkat kehadiran LOQ dari Lenovo ini, yang menurut kami bisa jadi tolak ukur baru bagi sebuah laptop gaming entry level, bre. Terutama dari segi desain yang kece parah ini, bre. Emang desainnya Lenovo nih suka banget, pak. Buat orang awam dijamin gak bakal nyangka kalau harga laptop ini cuma 11 jutaan, pak. Yap, bener banget. Kalian gak salah denger, bre. Lenovo LOQ15 dengan kode IAX9i dibanderol dengan harga 11 jutaan yang udah pakai prosesor high performance dari 12 Gen Intel Core Processor HX series, bre. Dan pakai distrit GPU dari kubu biru juga, yaitu Intel Arc Mobile. Jarang banget nih kita nge-review laptop dengan GPU Intel Arc gitu loh. Dengan desain yang sekece ini ya, bre ya, kami yakin ya bakal jadi kacang goreng nih laptop di pasaran gitu loh. Tapi apakah modal cakep doang bisa cukup ya kan? Semoga sih performanya bisa sekece tampang laptop ini ya, bre ya. Pokoknya tonton terus videonya sampai kelar nih buat ngelihat performance-nya. Pertama kita bahas soal desain dulu ya kan. Menurut kita ya kan, LOQ ini blasteran yang cakep parah sih ya, bre. Bahasa desain dari LOQ ini adalah modern minimalis dengan finishing Luna Grey atau abu muda yang emang cocok banget buat laptop gaming minimalis begini, bre. Ada sih ya sedikit aksen gaming di area engsel ini yang mengingatkan kita dengan desain Alienware si laptop Sultan itu. Tapi ya sentuhan gamingnya tipis-tipis aja, bre. Dan malahan bikin desain LOQ15 ini makin perfect lah gitu. Kesempurnaan desainnya makin lengkap dengan lubang exhaust simetris di sisi kanan dan di sisi kiri area I/O port ini, bre. I/O portnya juga nggak kalah spesial buat kita bahas nih ya kan. Gimana enggak, bre? Ada total 5 buah I/O port di sini yang kesemuanya itu memang esensial banget atau penting banget buat diletakin di belakang sini, bre. Menurut kita pribadi ya, hal ini harusnya udah jadi benchmark lah ya buat pabrikan laptop gaming buat penempatan I/O port yang ada di belakang sini. Nice banget. Mulai dari kanan ada port power, port USB 3.2 Gen 1 Type A, Ethernet port, port HDMI full size, dan satu buah port USB 3.2 Gen 1 Type A lagi. Sedangkan sisanya terdapat di frame kanan yang terdiri dari satu buah port USB 3.2 Gen 1 Type A, port jack combo audio, webcam eSATA, dan satu buah port USB 3.2 Gen 2 Type C yang support DisplayPort dan power delivery up to 140 watt. Jadi memang Type C-nya ini bener-bener berguna banget buat ngecharge dan buat display, bre. Buat frame kiri bersih sebersih-bersihnya, bre. Mungkin kalau I/O port yang di frame kanan dipindah semua ke kiri bakal lebih perfect banget nih laptop. Soalnya kan area kanan laptop gaming biasanya dipakai buat mousepad atau mouse gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, emang nggak ada yang sempurna di dunia ini, mamen. Karena kesempurnaannya hanya milik Allah semata gitu loh, ya kan? Oke. Soal dimensi, laptop ini sedikit lebih besar ketimbang laptop gaming 15 inci lainnya ya. Punya panjang 358 mm dengan lebar 257 mm dengan ketebalan ya standar di 24 mm. Bobotnya juga ya lumayan ya, sekitar 2,4 kg. Jadi memang ini bukan laptop ringan ya. Beralih ke sisi layar, laptop ini punya hinge atau engsel yang bisa dibuka up to 180 derajat, bre. Dan ini bagus banget. Buat bezel layarnya udah tipis, bre. Baik itu di kanan ataupun di kiri ya. Maupun di atas ataupun di bawah juga sama ya tipisnya. Di bezel atas dibuat sedikit gundukan selain buat tempat webcam, kepake juga ya buat angkat layar dengan satu jari, bre. Terus spesifikasi layarnya standar aja ya. Ukurannya 15,6 inci dengan resolusi Full HD dengan refresh rate up to 144 Hz. Tapi buat kualitas panelnya, ini sih kami kaget banget ya dengan layar laptop gaming 11 jutaan yang punya coverage gamut perfect di 100% sRGB, bre. Buat pabrikan laptop yang harganya 15 jutaan ke atas tapi masih kasih panel dengan gamut sRGB di bawah 70%, harusnya sih malu ya sama nih laptop gitu loh. Data breakersnya juga cakep banget ya. Minimumnya super redup mendekati panel OLED ya di angka 3 nits. Maksimumnya juga oke karena tembus 300 nits nih. Cuma emang panelnya agak sedikit membiru ya. Kelihatan di data color akurasi dengan 24 sampel warna ini, biru 1F-nya tembus 4 delta E. Tapi ya overallnya warna lain udah super akurat dengan rata-rata di bawah 1 delta E, bre. Lanjut kita ngebahas soal keyboard dan touchpadnya. Tombol powernya jelas terpisah ya, sesuai marwah sebuah tombol power, nggak usah digabung lah gitu loh. Bagi kami, bre, power button is heritage ya. Jadi harus dilestarikan gitu loh. Jangan malah digabung sama tombol lain gitu loh. Udah gitu, tombol power ini punya detail kecil yang mirip huruf O di logo LOQ. Gila emang ya, attention to detailnya Lenovo buat laptop gaming entry level ini oke banget. Layout yang dipakai tentu full size lengkap dengan numpad dan arrow key-nya yang proper banget sampai-sampai ya. Space arrow key-nya ini dilebihin biar semua tombolnya full size, bre. Gokil. Tentunya Lenovo ngasih
backlit dengan 4 zona RGB yang bisa kalian pilih presetnya lewat software Lenovo Vantage bre. Tipe font yang dipakai jelas ya, yang formal buat ngimbangin bahasa desain laptop ini ya. Dan buat typing feel-nya bukan yang terenak menurut kami, travel distance-nya standar, jadi nggak terlalu tactile bre. Kalau untuk touchpad-nya areanya cukup luas dengan posisi yang agak ngiri, jadi uras-uras kirinya berasa lebih sempit bre. Dan buat tipe surface-nya nih agak keset ya bre ya. Jadi buat handling kursornya kurang begitu satset gitu loh, kayak tipe surface yang licin. Dan untuk klik kiri dan klik kanan menurutku agak keras, tapi ya kalian bisa akalin dengan ya touch 2 kali aja gitu loh, nggak usah diklik gitu loh. Kalau klik kanan ya pakai 2 jari di touch, nanti bakal muncul loh klik kanannya. Jadi nggak perlu kalian pakai klik kanan klik kirinya terus lah gitu, karena menurutku agak sedikit keras sih. Dan buat webcam sama mikrofonnya gimana nih bang? Sayangnya ya masih ngikutin laptop gaming pada umumnya yang cuma ngasih webcam ala kadarnya dengan resolusi 720p di 30 fps dan pakai built-in stereo mikrofon bre. Speaker di laptop ini juga standar seperti webcam dan mikrofonnya. Punya stereo speaker dengan power 2x2 watt aja, hasil tuningan dari Nahimic yang output suaranya diarahkan ke bawah. Dan berikut untuk sampel speakernya bre. Untuk sound quality-nya sebenarnya power speaker ini kurang dan di low frekuensi nggak begitu nendang gitu loh. Tapi punya kualitas mid yang dominan, sehingga lebih cocok nih ya buat nonton film drama ataupun dengerin lagu pop yang emang fokusnya di vokal bre. Jadi buat dengerin lagu jedak-jeduk jelas ya untuk speaker di laptop ini kurang cocok. Dan sekarang saatnya kita ngebahas spesifikasi dari laptop ini. Ini yang penting banget ya kan. Karena memang mungkin poin berikut yang bikin harga laptop ini cukup bersahabat gitu loh ya kan. 11 jutaan loh bre. Prosesor pada laptop ini pakai 12 Gen Intel Core prosesor tapi yang HX series bre. Artinya apa bang kalau yang HX series? Jadi artinya emang beneran prosesor khusus laptop gaming berperforma tinggi. Nih high performance prosesor lah di laptop ini yang dipakai gitu loh. Di unit tes kita pakai Intel Core i5 12450 HX yang punya 8 core dengan 12 thread. Konfigurasi core-nya terbagi jadi masing-masing 4 P-core dan 4 E-core bre. Clock speed prosesor ini up to 4,4 GHz dengan power limit 1 di 55 watt dan power limit 2-nya ngeri banget nih ya, up to 157 watt karena prosesor HX series emang didesain buat penggunaan high performance bre. Buat performa sintetis dari prosesor Intel Core i5 12450 HX ini kita coba tes dengan 2 preset, ada performance dan balance mode bre. Berdasarkan tes Cinebench R15 bisa selisih sampai 10% dan di Cinebench R20 sekitar 7% selisih performanya. Ini dikarenakan ketika di mode balance prosesor ini cuma jalan di clock speed sekitar 3000 MHz atau 3 GHz bre. Sedangkan ketika mode performance bisa lebih kenceng di 3,2 GHz. Kalau mau dibandingin dengan prosesor lain, performa prosesor ini ternyata sanggup mengungguli prosesor yang masih fresh banget yaitu Intel Core Ultra 5 125H. Masih layak banget lah ya buat bersaing di tahun ini bre. Ya karena ini prosesor HX series alias high performance prosesor. Jadi ya nggak usah ragu lagi lah untuk prosesor ini bre. Dan inilah alasan kenapa kalian wajib banget ya pilih prosesor high performance dari Intel yaitu Intel HX series bre. Karena memang performa prosesor HX series dari Intel ini udah sanggup lah ya ngegantiin fungsi PC desktop yang boros itu. Apalagi kalau misalkan rumah kalian atau kosan kalian itu memang listriknya kecil gitu kan. Dan ditambah nih kalian tuh punya mobilitas yang tinggi, lebih sering pergi-pergi atau lebih sering kerja di luar daripada kerja di rumah. Tapi kalian tetap butuh tuh yang namanya laptop dengan performa yang kenceng gitu. Jadi kalau di rumah bisa tinggal siapin monitor, keyboard dan mouse layaknya PC. Dan kalau mau pergi atau ada kerjaan di luar ya tinggal dicabut aja laptopnya, cabut HDMI, cabut keyboard atau mouse gitu kan. Terus laptopnya tinggal masukin tas. Simple kan? Jadi memang laptop itu pilihan yang paling reliable ya kan, pilihan yang paling praktis dan efisien gitu loh. Ditambah pakai prosesor high performance dari Intel yaitu Intel HX series. Jadi nggak perlu lagi khawatirin soal performa lah ya kan. Udah pasti ngebut gitu loh. Mau dipakai live streaming bisa, mau dipakai editing video bisa, dipakai gaming mau itu gaming berat atau gaming ringan juga. Jangan ditanya lagi lah. Udah pasti kenceng lah performa prosesor HX series dari Intel ini. Jadi udah paling bener ya kalau misalkan kalian mau cari laptop ya cari yang pakai prosesor Intel yang HX series bre. Lanjut untuk discrete GPU-nya ya. Ini menarik banget ya bre karena memang kita jarang banget nge-review laptop dengan discrete GPU dari Intel, apalagi Intel Arc loh. Bukan dari kubu hijau ataupun kubu merah, tapi dari kubu biru gitu loh. Yang emang udah meluncurkan Intel Arc mereka ke lini mobile atau laptop. Di unit tes kita kali ini pakai Intel Arc A530M 4GB GDDR
DDR6. GPU ini terdiri dari 192 execution unit, 12 Xe-core, dan 12 RT-core gitu ya. Buat base clocknya di 1200 MHz dengan TGP up to 95 Watt. Gimana performanya? Di benchmark sintetis mirip sama performa prosesornya bre. Di pengetesan DirectX 11 selisihnya 7%, sedangkan di pengetesan DirectX 12 8%. Ini wajar banget karena ketika mode balance, clock speed Arc A530M ini tertahan di 1700 MHz. Sedangkan kalau di mode performance bisa jalan up to 2000 MHz. Kalau mau dibandingkan sama GPU laptop di harga yang mirip, mungkin ya kita bisa bandingin sama RTX 2050 laptopnya bre. VRAM-nya sama-sama 4GB. Kalau di pengetesan Fairstrike Ultra, Intel Arc A530M ini unggul sekitar 45% performanya. Gokil banget ya. Sedangkan di Timespy Extreme unggul sekitar 47% bre. Buat RAM atau memorinya, kami amazed banget ya sama Lenovo. Mereka bisa seniat ini bikin laptop gaming entry level bre. Lihat aja nih ya, slot RAM-nya dikasih cover yang super rapih begini. Udah gitu dikasih thermal pad pula. Gokil banget ya. Tapi lagi-lagi ya, kesempurnaan hanya milik Allah bre. Karena RAM di sini cuma dikasih 8GB single channel DDR5 4800 MHz. Tapi tentunya kalian masih bisa upgrade up to 32GB dual channel. Jadi tenang aja lah, masih dikasih satu slot RAM tambahan bre. Soal storage-nya lagi-lagi Lenovo bikin kami terkejut, terheran-heran bre. Gimana enggak? Baru kali ini kami nemu laptop yang secara default pakai M.2 NVMe dengan form factor 2242. Unik banget ya kan? Kapasitasnya sendiri 512GB dengan interface PCIe Gen 4 yang transfer speed-nya terbilang mid-range ya, bukan yang ngebut banget ya. Speed rate-nya up to 5000 MB/s dan speed rate-nya up to 4000 MB/s. Tapi kalau dirasa storage-nya kurang kenceng, tenang aja bre. Tersedia satu slot M.2 lagi yang nggak cuma support form factor 2280, tapi juga support form factor 2242 dengan menyiapkan mounting buat bracketnya. Ini kami bikin script sambil geleng-geleng bre, karena jarang banget kan laptop ngasih attention to detailnya yang luar biasa ini. Padahal Eloque ini cuma laptop gaming entry level. Dan buat cooling sistemnya lagi-lagi ya, attention to detailnya Lenovo perlu kita kasih big applause gitu loh. Semua cooling sistemnya dikasih finishing hitam matte ya, baik itu shared heat pipe-nya yang berjumlah 3 buah heat pipe maupun kedua fan dan sirip-sirip heatsinknya diberi finishing hitam matte juga. Wow, sampai dalamnya aja dikasih detail yang menarik ya kan. Nah, buat baterainya ini asik juga bre. Asli, kapasitasnya lumayan gede di 62 watt hours, bikin baterai life-nya awet ya. Di pengujian kita pakai metode streaming YouTube dengan brightness dan volume level 30%, bisa dapat 4 jam loh ya kan. Charging time-nya juga lumayan kenceng, cuma 1 jam 30 menit. Padahal power adapternya nggak gede-gede amat, cuma 170 watt aja. Dan buat konektivitasnya ini standar ya bre. Wi-Fi-nya masih pakai Wi-Fi 6 dan pakai Bluetooth versi 5.2. Soal utilitas lainnya, Lenovo Vantage ini favorit banget bre. Walaupun dengan tampilan yang terkesan formal dan casual, tapi fungsionalitas sebagai laptop gaming tetap komplit ya. Selain ada monitoring, di sini juga bisa atur beragam preset buat menunjang performa kita saat bermain game bre. Dan sekarang kita mulai masuk ke pembahasan serius dengan diawali bahas performa buat kebutuhan produktivitas bre. Soalnya buat gambaran performa sintetisnya udah kita mention di awal bre. Buat kemampuan editing video tentu masih sangat bisa diandalkan berkat penggunaan prosesor HX series berperforma tinggi ini bre. Buat preview konten 4K masih oke lah ya, walaupun dengan loading time yang sedikit berasa bre. Tapi buat preview konten Full HD nggak ada kendala sama sekali. Dan perlu kalian inget, ini laptop 11 jutaan bre. Ya udah jelas tentu lancar-lancar aja gitu loh. Soal kemampuan renderingnya, render time video 4K berdurasi 1 menit tanpa efek cuma butuh waktu 56 detik aja. Ya 1:1 lah ya bre, walaupun belum 1:2 gitu loh. Ingat ini laptop 11 jutaan. Sedangkan render time Full HD dengan durasi 1 menit juga cuma butuh waktu 15 detik aja. Jadi kalau kalian ngonten Full HD ini udah enteng banget lah. Kalau buat rendering 3D gimana nih bang? Jangan ngarep banyak ya. Ini kan laptop 11 jutaan, masih kurang proper lah buat urusan 3D-3D-an bre. Pas kita tes render image scene BMW aja butuh waktu 50 detik nih. Lumayan sih ya. Sampailah kita ke pembahasan inti dari sebuah laptop gaming, yaitu performa gamingnya. Kita ada tes 10 game dengan 6 game diantaranya punya mode benchmark test, sehingga kita bandingkan antara performa default yang pakai RAM 8GB single channel dengan performa RAM 16GB dual channel kalau misalkan kalian upgrade RAM-nya bre. Tentu kita tes di mode performance dengan settingan bermacam-macam mengikuti rekomendasi game yang mendeteksi spesifikasi laptop ini bre. Dan soal screen recordnya, kita makainya tuh screen record bawaan Windows, yaitu Windows G alias Xbox gitu ya. Kita nggak pakai screen record bawaan Intel karena pas kita coba nggak ada gitu ya, nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa. Apakah di laptop ini belum dapat updatean drivernya? Sedangkan kalau di desktop kita bisa screen record pakai aplikasi bawaan dari Intel. Ya semoga aja sama Intel di up lah gitu, di
update gitu. Game pertama ada Cyberpunk 2077. Di preset rata kiri performa defaultnya hampir nyentuh 60 fps kalau pakai SCSS quality bre. Sedangkan dengan penggunaan RAM 16GB dual channel dapat boostingan sekitar 5 fps baik itu performa native ataupun dengan XeSS quality. Game kedua ada Forza Horizon 5 yang ternyata masih dapat preset medium ya. Tapi di sini kita ada kendala pas ngetes pakai RAM 8GB single channel. Gamenya tuh nggak bisa di screen record bre, nge-crash mulu gitu loh. Alias memang ini game berat banget ya. Jadi buat performanya yang 8GB single kita tanpa record nih. Nah, ketika pakai RAM 16GB dual channel udah bisa record nih bre, dan performanya naik 7 fps bre dari performa default 8GB single channel. Game ketiga ada Assassin's Creed Mirage dengan preset rata kiri. Perbedaan performa antara RAM 8GB single dan RAM 16GB dual lumayan juga nih ya. Bisa naik sekitar 7-8 fps baik di performa native ataupun dengan bantuan upscaling SCSS quality bre. Game keempat ada Far Cry 6 yang masih bisa main di preset medium ya. Selisih performa antara RAM single dan RAM dual channel, game ini ngaruh banget bre. Di native-nya aja bisa naik sampai 17 fps. Sedangkan pas upsampling FSR-nya di set quality, boostingan FPS-nya menyentuh hampir 30 fps bre. Game kelima ada Horizon Zero Dawn di preset low. Beda dengan Far Cry 6 tadi, di game ini selisih performa antara penggunaan RAM single channel dengan RAM dual channel nggak terlalu signifikan bre. Walaupun udah pakai upsampling FSR quality, boostingan FPS-nya cuma selisih sekitar 4 fps aja. Lanjut game ke-6 ada Rainbow Six Siege. Karena ini game yang cukup ringan, kita masih bisa mainin di preset high. Dan buat peningkatan performanya pas kita pakai RAM dual channel, kita dapat 28 fps ekstra bre. Lumayan banget nih. Mulai masuk ke game-game kompetitif yang semuanya kita tes dengan kondisi default pakai RAM 8GB single aja ya. Jadi pastiin kalau kalian pakai RAM 16GB dual channel udah pasti performanya lebih tinggi bre. Karena kalau kita bandingin, karena memang ini game bukan game benchmark, jadi agak susah gitu loh ngeliat perbedaannya. Beda maps juga, beda kondisi juga. Jadi ya kita nggak tes RAM 16GB dual channel bre. Ada Dota 2 dengan preset rata kiri dan game screen render 56%. Performanya masih tembus ratusan fps bre. Kalau buat main game PUBG Steam, kita tes di preset low masih cukup playable ternyata ya. Dapat 66 fps rata-ratanya. Dan game ke-9 ada Counter Strike 2, kita main di 2 preset bre. Ada preset high tanpa upsampling masih oke lah ya. Rata-rata FPS-nya dapat 74 fps. Sedangkan di preset low pakai FSR quality rata-rata itu tembus 111 fps. Mirip sama performa game Dota 2 tadi bre. Dan di game Valorant jelas masih dapat FPS super tinggi kalau main di preset low bre. Hampir nyentuh 200 fps rata-ratanya. Sedangkan kalau main di preset high dapat 150 fps. Ya sesuai lah ya sama refresh rate di layar laptop ini 144 Hz. Next kita bahas suhu dan power dari laptop ini. Pertama buat prosesornya, ketika mode balance, suhu prosesor ada di bawah 80 derajat Celcius dengan TDP di 55 watt. Sedangkan ketika mode performance, suhunya tuh sedikit naik di atas 80 derajat Celcius tapi dengan TDP yang sama yaitu 55 watt. Kalau buat di street GPU-nya, ketika di mode balance, suhunya tuh di 64 derajat Celcius dengan TDP di 59 watt. Sedangkan di mode performance, suhunya tuh maksimalnya itu 70 derajat Celcius dengan TDP yang tembus 72 watt. Kita juga tes ketika idle, suhu prosesor dan GPU-nya sama-sama terjaga di bawah 50 derajat Celcius dengan buat power prosesornya jalan di 13 watt dan TGP-nya jalan di 16 watt. Agak tinggi nih ya. Pas kita tes buat main game Cyberpunk sekitar 15 menit, suhu prosesornya sebenarnya terjaga di bawah 70 derajat Celcius walaupun sempat melonjak sampai 86 derajat Celcius bre. Sedangkan suhu GPU-nya lebih stabil bre, tetap ada di bawah 70 derajat Celcius. Buat data powernya, TDP prosesor stabil di 30 watt dengan lonjakan maksimal di 57 watt. Sedangkan TGP GPU-nya stabil banget di 59 watt. Dan buat suhu permukaannya ini kita rekam pas ngetes Cyberpunk, area refresh dan touchpad-nya adem ayem di kisaran 35 derajat Celcius. Geser ke keyboard di area numpad dan area WASD masih terjaga di 36 derajat Celcius bre. Tapi buat area tengah cukup hangat ya di kisaran 45 sampai 50 derajat Celcius bre. Hotspotnya emang di area tengah keyboard yang menyentuh 50 derajat Celcius. Mungkin kalau main game FPS pakai keyboard laptop ini masih aman ya bre. Tapi kalau buat main game MMO kayaknya perlu pakai mouse MMO atau pakai keyboard eksternal deh ya kan. Sebab 50 derajat di jari kita tuh lumayan berasa anget sih ya. Kayak megang cangkir teh gitulah gitu. Ya gitu gak sih? Dan kira-kira itu dia review dari kami mengenai LOQ 15 ya. Dan kita masuk ke kesimpulan. Pertama untuk harganya ya. Harganya itu dibanderol Rp11.999.000. Iya memang ya 12 juta kurang 1.000. Tapi itu di official store-nya Lenovo. Kalau kalian cari di toko lain gitu ya kan, ada yang jual Rp11.199.000. Tapi menurut kami pribadi harganya sih menarik banget sih ya. Asli dah. Menurut kalian gimana ya? Coba aku rincikan poin-poin dari review Lenovo LOQ
AX9i ini, bre. Nilai plusnya banyak banget ya. Kalau soal desain sih ya preferensi masing-masing ya. Tapi kalau soal desain menurut kita bagus banget ya. Tampang begini siapa yang nggak suka gitu loh, bre. Coba dah komen di bawah. Terlepas dari desain, I/O portnya juga udah harus dijadikan benchmark laptop lain sih ya. Terus attention to detailnya gokil banget ya. Mulai dari cooling system yang dikasih finishing hitam matte, slot RAM-nya dikasih cover sekaligus thermal pad, sampai slot M.2 NVMe-nya bisa muat form factor 2242. Baterainya juga terbilang gede dan awet ya, 62 Wh. Terus kualitas panelnya terbilang mantep di harganya dan masih banyak lagi lah gitu loh untuk poin plusnya. Tapi tetap aja ada nilai minusnya dan susah banget nyarinya, bre. Nilai minusnya tuh apa gitu loh ya. RAM-nya ya di harga segini masih 8GB single channel ya. Dan ya itu aja sih harusnya ya poin minusnya, karena memang bingung juga mau ngasih apa untuk poin minusnya gitu kan. Karena memang ya laptop 11 jutaan banyaknya sih emang RAM single channel 8GB sih ya. Tetap aja kalian bisa upgrade ke 16GB dual channel karena masih ada satu slot lagi gitu buat ditambahin gitu loh. Tapi gimana menurut kalian mengenai laptop Lenovo LOQ15 ini? Coba tulis di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, bre. Selfie yang selalu di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.